Oke, sebelum masuk pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Siri na Pace adalah sebuah konsep pemikiran yang telah ada di Sulawesi Selatan sejak zaman dulu. Konsep Siri na Pace ini tak jarang menjadi alasan seseorang untuk berdamai, namun tak jarang pula menjadi alasan bagi seseorang untuk berperang. Siri na Pace terbagi ke dalam dua buah kata, yakni dari kata siri dan pace. Siri sendiri dapat diartikan sebagai harga diri atau rasa malu. Baik rasa malu maupun harga diri, keduanya saling berkaitan. Seseorang yang punya harga diri pasti juga memiliki rasa malu. Konsep siri ini beranggapan bahwa setiap orang itu punya harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Setiap orang itu punya harga diri yang harus dipertahankan, serta ada rasa malu yang harus dijaga. Rasa malu untuk tidak berbuat hal yang kurang baik, serta rasa malu untuk tidak menepati janji. Meskipun terdengar elegan, namun siri ini ibaratkan dua buah sisi mata koin. Karena apabila ada seseorang yang sirinya atau harga dirinya dijatuhkan oleh orang lain, maka bagi orang itu harga dirinya seperti telah tercoreng dan penuh dengan kotoran. Olehnya itu, dia harus melakukan cara apapun agar bisa mengembalikan harga dirinya tersebut. Tak jarang, dia rela mengorbankan nyawa hanya demi mengembalikan sebuah harga diri. Pepatah Bugis sendiri pernah berkata, lebih baik mati karena mempertahankan siri daripada harus hidup tanpa siri. Tak heran, pada zaman itu, banyak orang yang saling menghunuskan senjata satu sama lain, hanya karena hal-hal yang bagi sebagian orang mungkin hanyalah masalah yang sepele. Namun bagi orang tersebut, itu bukanlah masalah sederhana. Ini adalah tentang harga diri, dan juga tentang dirinya yang dipermalukan atau dipakas siri. Selain itu, ada juga konsep pace atau pese. Pese atau pace dapat diartikan sebagai perasaan bersalah dan juga empati. Sebuah sikap di mana seseorang seperti ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Pace dianggap sebagai bentuk sikap peduli terhadap sesama, terhadap orang-orang yang sesuku atau orang yang sekampung dengan kita, keluarga, teman, dan tetangga. Rasa peduli yang seolah ikut merasakan penderitaan orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan pace. Itulah mengapa banyak orang di Sulawesi Selatan hingga dewasa ini selalu memiliki sifat kekeluargaan. Sifat di mana seseorang akan membantu siapapun yang berasal dari keluarganya. Meskipun pada realitanya mereka tidak begitu akrab. Namun karena berada dalam satu nenek yang sama, maka tidak ada alasan untuk tidak saling membantu. Konsep pace ini juga berlaku untuk rekan sesuku dan kelompok-kelompok lainnya. Tak heran, kadang kita menyaksikan fenomena di mana ada seseorang anak yang dipukuli oleh temannya. Maka biasanya anak itu akan melapor ke keluarganya. Dan pada akhirnya, keluarganya akan mendatangi keluarga dari anak yang memukulnya tersebut. Kasus lain juga biasa kita jumpai pada anak remaja, di mana apabila ada teman sepermainannya dipukul, maka temannya yang lain akan ikut merasa tersinggung dan marah. Maka pada akhirnya, terjadilah perkelahian antar kelompok remaja di antara mereka. Kalau kita arahkan ke arah kasus yang lebih besar, maka bisa saja itu menjadi perang antar desa hingga perang antar suku. Mungkin bagi sebagian orang konsep siri na pace ini hanyalah sebuah ideologi yang terlalu berlebihan. Mengapa seseorang rela berbuat kejahatan lalu mengorbankan hidupnya hanya demi sebuah harga diri? Bukankah itu terlalu berlebihan? Nyatanya bagi orang Sulawesi Selatan, harga diri itu jauh lebih penting dari apapun. Harga diri seseorang ibaratnya sebuah rumah yang berdiri dengan kokoh. Rumah yang jadi tempat tinggal dan juga tempat berteduh. Jika ada orang lain yang mencuri di rumah tersebut atau merusak rumah tersebut, maka akan membuat sang pemilik rumah marah dan pada akhirnya akan melakukan segala cara demi membalaskan kerusakan rumahnya. Konsep siri na pace inilah yang kemudian membuat seorang Arung Palaka bangkit untuk melawan Goa. Arung Palaka tidak terima harga dirinya sebagai seorang bangsawan, harga diri para Raja Bone yang seolah dilucuti oleh kerajaan Goa. Dia tak terima rakyatnya dijadikan sebagai budak, diperintah dan dijajah oleh Goa.
Meskipun pada akhirnya dia harus beraliansi dengan POC, namun Arum Palaka pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu ingin mengembalikan kehormatan suku dan bangsanya kembali seperti sedia kala. Oke, tentang kisah Arum Palaka ini akan kita bahas juga di beberapa episode ke depan. Kita kembali lagi pada konsep Sirik Napace. Sebagai kesimpulan, Sirik Napace adalah sebuah pemikiran, sebuah falsafah, sebuah ide, dan prinsip hidup bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya pada suku Bugis dan Makassar. Terdapat sebuah pepatah berbahasa Makassar, yaitu Ikambe Mangkasaraka, Punna Tasiri, Paceseng Nipabulo, Sibatangang, yang artinya, hai orang Makassar, jika bukan sirik yang mempersatukan kita, maka pacelah yang menjadi penyatu kita. Selain itu, ada juga pepatah Bugis yang berkata, Ia sempugiku, rekua de ena sirik na engka mesa pesena, yang artinya, hai sesama orang Bugis, jika tidak ada lagi sirik, tentu masih ada pese. Dua pepatah ini merujuk pada pemaknaan tentang betapa pentingnya sebuah rasa malu atau sirik bagi seseorang. Jika sirik tak mampu menyatukan seseorang dengan orang yang lain, maka masih ada pese atau rasa kepedulian yang akan menyatukan mereka. Dalam sebuah suku yang sama, dalam sebuah kerajaan yang sama, dalam ikatan keluarga. Mereka punya harga diri yang penting untuk dijaga agar tidak dirusak oleh orang luar alias sirik. Dan mereka juga harus menjaga keharmonisan dari dalam dengan cara peduli dengan sesama alias pese. Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang telah lama mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Mereka telah hidup selama beberapa generasi ke belakang. Dengan panjangnya sejarah peradaban suku Bugis ini, maka tentu lahirlah banyak kebudayaan dan adat istiadat yang membersamai masyarakat Bugis dalam mengarungi kehidupannya. Tak sedikit pula kita mendapat petuah hingga pelajaran yang sangat berharga dalam kisah panjang suku Bugis ini. Pelajaran ini diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain, turun-temurun, yang kemudian menjadikannya sebagai ciri khas dari suku Bugis itu sendiri. Salah satunya adalah sebuah filosofi yang bernama Geteng, Lempu, dan Adatongeng. Falsafah inilah yang kemudian menjadi sikap batin yang paling mendasar yang dimiliki oleh orang-orang Bugis. Lantas, apa makna dari Geteng, Lempu, dan Adatongeng ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Geteng. Geteng dapat diartikan sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, merujuk pada perbuatan atau tindakan yang tidak samar-samar atau bimbang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hendaklah disertai dengan sikap yang berani dan penuh percaya diri, serta mampu mengungkapkan mana yang benar dan mana yang salah. Berani mengemukakan apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan. Jika ada yang salah, maka dia berkata salah. Jika benar, maka dia katakan itu benar, tanpa memandang kondisi atau kepada siapa dia berucap. Geteng adalah sikap yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan apa yang diyakininya. Tak peduli, meskipun itu adalah keluarga sekalipun. Jika mereka berbuat salah, maka katakanlah salah. Dan jika mereka benar, maka katakanlah benar. Sebuah sikap yang dapat diibaratkan sebagai garis lurus yang tidak mampu dibengkokkan oleh apapun. Sikap konsisten dan pemberani, tegas dan penuh percaya diri. Meski demikian, terkadang banyak yang salah kaprah. Dikiranya bahwa Geteng itu 11-12 dengan sikap galak, kasar, dan pemarah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Terkadang ada orang yang galak, kasar, dan pemarah, namun dia sama sekali tidak tegas. Geteng di sini lebih kepada sikap yang jujur dan tidak suka berbelit-belit, straight to the point, dan bertanggung jawab dengan ucapannya. Dan tidak semua orang yang memiliki sikap Geteng adalah orang yang pemarah. Kadang juga ada orang yang lemah lembut, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya, tetap pada sikap Getengnya. Karena Geteng adalah sikap yang teguh pada pendiriannya, tabah dan tahan terhadap godaan. Maka tak heran apabila Geteng ini sangat identik dengan sikap adil dan bijaksana.
Secara garis besar, ciri-ciri orang yang memiliki sikap genteng adalah sebagai berikut. Mempunyai pendirian yang kuat, bersifat jujur dan tidak pelin-pelan, membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, bertanggung jawab dengan perkataan dan perbuatannya, tidak bertindak arogan ataupun egois, tidak goyah apabila dibenci orang lain atas keputusannya, dan bagian G, tahan terhadap semua godaan. Nomor 2, lempu. Lempu adalah sikap yang berterus terang apa adanya. Sikap ini erat dikaitkan dengan perilaku jujur sehingga lawan kata lempu sendiri adalah bele atau pabeleng atau kabele-bele, yang artinya berbohong. Lempu sendiri adalah sikap yang mewajibkan seseorang untuk menyampaikan suatu hal apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi, menyampaikan apa yang memang benar-benar sesuai dengan realitanya. Sikap lempu adalah sikap yang tidak bisa dimiliki begitu saja. Harus ada pembiasaan dan keikhlasan di dalam hati untuk mampu memiliki sikap lempu ini. Sikap lempu adalah sikap yang keluar dari hati nurani seseorang dan bukan hasil dari pemikiran yang melibatkan hawa nafsu, melainkan hasil dari proses perenungan hati atau biasa juga disebut dengan istilah inin nawa. Adapun ciri-ciri orang yang bersikap lempu ini adalah jujur pastinya, baik dari niat, perkataan maupun perbuatannya. Kemudian menepati janji, dan kemudian amanah dalam artian menjalankan apa yang dipercayakan padanya, serta menyampaikan apa yang disampaikan padanya secara jelas tanpa adanya ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Nomor 3, ada tongeng. Ada tongeng dapat diartikan sebagai berkata yang benar. Sebenarnya agak mirip dengan sikap lempu ini, namun ada tongeng sendiri lebih berfokus kepada masalah ucapan atau perkataan. Ada tongeng adalah sikap yang menyampaikan suatu kebenaran tanpa adanya rekayasa di balik itu semua. Ada tongeng ini sangat penting peranannya karena seseorang tidak mungkin berperilaku jujur apabila omongannya sendiri tidaklah jujur. Seseorang yang jago berbohong biasanya akan sering berbuat bohong pula. Maka dari itu, perkataan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Adapun ciri-ciri orang yang bersikap ada tongeng adalah sebagai berikut. Memiliki niat yang baik. Apa yang diucapkannya adalah hasil dari renungan hatinya. Mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan tidak berandai-andai. Mudah dipercaya orang lain. Juga berperilaku jujur sesuai dengan perkataannya. Badik adalah senjata tradisional khas dari daerah Sulawesi Selatan, baik dari suku Bugis, Makassar, dan suku-suku lainnya. Pasti tidaklah asing dengan senjata yang satu ini. Badik dulunya disebut juga dengan nama kalio. Penamaan ini pertama kali digunakan oleh orang-orang di Luwu. Kalio dulunya banyak digunakan sebagai alat untuk membantu warga dalam bekerja, seperti bertani atau berkebun. Dan tak jarang juga digunakan sebagai alat pelindung diri dari ancaman. Seiring dengan berkembangnya zaman, kalio pun mulai berubah namanya menjadi badik. Dan badik yang awalnya hanya digunakan sebagai alat pertanian pun menjelma menjadi sesuatu yang lebih ekstrim, yaitu sebagai alat untuk menjaga harga diri atau siri seseorang. Apabila kita perhatikan bentuk badik, kebanyakan akan memiliki bentuk seperti angka 7. Utamanya apabila badik itu sedang disarungkan. Sebagaimana yang saya kutip dari website Pemprov Sulawesi Selatan mengatakan bahwa angka 7 pada badik tersebut mengandung makna matuju tujung atau selalu tepat dalam melaksanakan tindakan. Sedangkan apabila badik tersebut dibuka, maka akan berbentuk angka 17 yang mengarah pada jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Sementara itu, apabila badik itu sedang digenggam, maka akan mengisyaratkan angka 5 dan 6. Adapun angka 5 dan 6 itu melambangkan rukun iman dan rukun Islam. Di zaman dulu, biasanya apabila seorang laki-laki telah mempunyai batiknya sendiri yang biasanya akan dia sandangkan dengan bangga di pinggangnya, maka itu artinya anak laki-laki tersebut telah dianggap dewasa.
maka dia pun berkewajiban untuk mempertahankan siri atau harga dirinya sebagai seorang pria. Zaman dulu, memang sudah menjadi tradisi untuk memberikan sebuah badik atau biasanya juga disebut dengan kawali kepada anak yang baru lahir, dengan tujuan supaya badik tersebut menjadi pelindung untuk si anak. Selain itu, terbesit pula harapan dari orang tua agar sang anak memiliki sifat yang tajam seperti badik nantinya. Dalam kasus yang lebih ekstrim, banyak masyarakat yang percaya bahwa badik bukan hanya sebagai alat pertahanan diri semata, melainkan menjadi cerminan jiwa si pemiliknya. Banyak yang percaya bahwa badik mampu memberikan ketenangan bagi pemiliknya dan dapat pula memberikan penderitaan. Sehingga tak heran apabila masyarakat Bugis atau Makassar bepergian jauh, maka dia pasti akan membawa badiknya untuk ikut bersamanya. Ada berbagai macam tipe badik yang dapat kita ketahui di zaman ini. Salah satu yang populer adalah badik gecong. Badik ini dikenal oleh masyarakat Bone sebagai badik bangsawan. Adapun yang menjadikan badik ini istimewa karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa badik ini bukanlah buatan manusia, melainkan hasil buatan makhluk halus. Masyarakat menganggap bahwa badik ini dibuat oleh makhluk halus di malam hari, yang mana prosesnya akan terdengar seperti suara bertalu-talu hingga menjelang pagi. Kala pagi hari telah tiba, maka badik itu pun telah selesai dibuat. Selain itu, ada pula badik yang lebih mematikan lagi, karena selain tajam, juga mengandung racun. Menurut kepercayaan masyarakat, badik tersebut, yang juga diberi nama lagecong, mampu menghabisi lawannya hanya dalam sekali serang saja. Badik tersebut dipercaya dibuat dari daun nipah, yang mampu terapung di atas air dan mampu melawan arus. Tak heran apabila banyak kolektor yang mencari badik jenis ini untuk dikoleksi. Badik sendiri memang dapat dianggap sebagai simbol kebanggaan orang-orang Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Setiap pria pada masa itu hendaklah mempunyai badiknya sendiri. Jika tidak ada, maka dia tidak akan dianggap sebagai seorang pria. Badik menjadi identitas dan alat untuk mempertahankan diri bagi orang-orang Bugis dan Makassar di zaman itu. Dalam proses penempaannya, memang pembuatan badik ini penuh sekali dengan nilai-nilai sakral dan filosofi di dalamnya. Seorang pembuat badik atau pandai besi sebelum mulai menempa akan terlebih dahulu berdoa, meminta kebaikan kepada besi yang akan ditempanya. Besi terdiri dari kandungan air, api, tanah, dan juga angin. Maka sang penempa meminta restu kepada 4 unsur tersebut. Selain itu, badik yang kualitasnya tinggi biasanya memiliki urat pada besinya. Urat dalam badik ini memiliki makna berupa garis-garis kehidupan yang mengandung sifat-sifat seperti kedermawanan, kebijaksanaan, dan juga kesatria. Meski demikian, pada masa ini, badik telah menjadi benda pusaka. Memang masih banyak yang memproduksi badik, banyak yang memperjualbelikannya, namun hanya sebagai barang koleksi semata. Tak jarang pula, badik banyak diwariskan ke anak cucu mereka sebagai bentuk tradisi yang masih dipertahankan. Dengan semakin beragamnya bentuk dan keunikan badik ini, maka jangan heran apabila kita akan menemukan badik dengan harga yang amat sangat mahal, tergantung dengan keistimewaan badik tersebut.